Akhirnya mulai banyak nih pemain lensa murah dengan kualitas yang cukup bagus, dan Meike ini adalah salah satunya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas lensa dari Meike dengan nama Meike 35mm f2 untuk para pengguna kamera mirrorless Sony. Sebenarnya cukup menarik ya, karena Meike ini bukan brand lensa baru, kita udah lama banget dulu pernah pakai, dan mereka itu sebenarnya sempat masuk jajaran top tier list di lensa budget kita juga, tapi waktu itu masih bermain di ranah lensa manual. Dan mungkin sekarang karena third party, trennya udah mulai moving ke arah autofocus, sepertinya Meike lagi membuat comeback untuk bermain juga di ranah lensa autofocus ini. Lensa yang kita bahas di sini dijual dengan harga 4,7 juta rupiah, dan perlu diingat dengan harga tersebut sebenarnya dia lumayan oke karena dia adalah untuk kamera mirrorless full frame-nya Sony gitu ya. Jadi dia bukan lensa APS-C, dia adalah lensa full frame. Dan kalau kalian ikutin video ini kalian akan tahu juga, karena kalau kita berbicara soal kualitas dengan harga tersebut, ya dia bisa dibilang cukup affordable juga. Sebenarnya kalau di globalnya itu dia available juga untuk mirrorless Nikon Z mount dan juga Lumix L mount. Cuman sayangnya di Indonesia yang gue lihat yang dijual baru yang versi Sony ini aja. Tapi kita berharap aja untuk si Meike memasukkan yang Z dan L mountnya, karena menurut gue lumayan banyak juga base usernya sekarang di kamera mirrorless tersebut. So gue rasa akan lebih bijak gitu dan ngasih opsi ke mereka juga gitu ya untuk lensa-lensa yang lebih affordable. Dan pertama mungkin kita bahas soal build quality dulu, yang menurut gue ini satu-satunya kompromi sebenarnya di harga lensa ini. Jadi kalau kita ngomongin soal build quality, komprominya itu cuman kalian bisa merasakan kalau lensa ini buildnya masih plastik gitu. Dia masih menggunakan plastik, walaupun memang finishnya, build quality-nya itu bisa dibilang bagus dan rapih. Jadi kita nggak akan ngelihat ada flaw yang berarti gitu ya, kayak gap-gap yang besar dan semacamnya. Jadi finishingnya, build quality-nya itu benar-benar rapih, walaupun masih terasa plastik kalau dipegang. Sama dia di finishnya ini kayak semacam dikasih tekstur gitu ya, kayak bercak-bercak. Gue agak sulit menjelaskannya gimana, tapi ini tekstur yang mirip dengan kamera mirrorless-nya Sony di jajaran Alpha. Kalau di sini sih nggak seragam ya, tapi kalau kalian kayak pakai A7 atau jajaran A6 ribuan, itu dia teksturnya akan sama gitu. Sorry, kalau A6000 doang setahu gue dia glossy ya, mulus gitu. Jadi kalau kayak A6400, A6700 dan kawan-kawannya itu dia lumayan masuk gitu, karena skema atau finishingnya itu teksturnya rada mirip. Walaupun ya ini lensa full frame, jadi bukan dipasangkan dengan A6700 juga. Dari segi kontrol dia juga nggak banyak ya, dia cuma menyediakan sebuah switch di sini untuk AF dan MF-nya, autofocus dan manual focus standar. Sama kalau dari segi desain mungkin gue akan appreciate ini pilihan yang menarik juga dari mereka, dimana ringnya itu terlihat ada merah-merah gitu ya. Gue lumayan suka gitu karena memberikan aksen yang agak beda aja, karena mungkin tampang lensanya generik gitu ya, B aja, tapi begitu ada si aksen merahnya ini jadi kelihatan ganteng, kelihatan lebih profesional. Sama kalau kita buka, sebenarnya dia aksen merahnya ini bukan cuma cat doang ya, jadi ini sebenarnya sebuah karet juga yang ditaruh di sisi mountingnya yang fungsinya kayak semacam buat seal gitu. Walaupun kalau gua cek di websitenya sih nggak ada klaim apa-apa soal weather sealing atau semacamnya gitu ya, tapi di sini karena dia udah ada si gasket karetnya ini, menurut gua harusnya lumayan oke juga buat dibawa di kondisi-kondisi yang lumayan menantang gitu ya. Mungkin yang agak gerimis-gerimis atau agak lembab harusnya dia lebih aman karena udah ada si sealing karetnya ini. Sama kalian bisa lihat juga ya di sisi mountingnya, atau nanti dari B-roll aja, itu dia ada port USB Type-C gitu ya di sisi belakang ini, dimana fungsinya adalah untuk update firmware. Dan bagus, dia ditaruhnya di dalam sealing, jadi dia ketahan juga, karena beberapa kali tuh lensa China ada yang ngasih buat update firmware-nya tuh USB-C-nya di luar gitu, yang menurut gua adalah pilihan yang kurang tepat karena otomatis akan lebih gampang kena moisture atau kena air gitu ya kalau lagi gerimis atau semacamnya. Jadi ini menurut gua adalah desain yang sangat praktikal. Overall sih kalau dari segi build atau desain dia lumayan oke ya. Kalian pasangkan dengan kamera apapun dia akan tetap terlihat profesional. Tapi secara fungsi yang justru jadi pertanyaan di sini, karena ya untuk gear-gear yang lumayan budget friendly, justru pertanyaan besarnya adalah di situ, seberapa worth it buat kita beli berdasarkan fungsinya. Kalau kita berbicara soal autofokusnya, karena lensa ini udah support autofokus juga, dari experience yang kita coba, autofokusnya berjalan dengan sangat baik dan bisa memaksimalkan body kamera yang kita pakai. Sama yang kita notice juga, dia termasuk yang lumayan sunyi juga motor autofokusnya gitu ya. Selain cepet, dia lumayan sunyi juga. Tapi ya balik lagi, kalian
lensanya ini hanya memaksimalkan si kamera yang kalian pakai. Jadi kalau kalian pakainya FX3 udah oke banget. Kalau kalian pakai yang kamera-kamera lebih baru dari Sony yang udah punya AI tracing autofocus gitu kan, yang memanfaatkan AI, otomatis lebih akurat lagi. Tapi kalau kalian pakainya ya kayak di A7 versi pertama atau A7 II, ya otomatis autofokusnya akan mengikuti ke sana juga gitu. Tapi paling nggak dari lensanya itu sudah bisa memaksimalkan body kamera yang kalian pakai. Paling minimum focus distance-nya aja ya, yang ternyata dia nggak terlalu jauh. Jadi dia minimum focus distance-nya itu kalau berdasarkan papernya dia di 45 cm, dan yang kita rasain juga memang dia nggak bisa terlalu dekat. Jadi kalau kalian pengen ngambil satu detail yang close up banget dari subjek kalian atau dari barang yang pengen kalian shot, itu dia nggak bisa terlalu dekat karena dia minimumnya di 45 cm. Walaupun ya masih oke, tapi ya berada di level average sebenarnya rata-rata. Jadi nggak buruk, cuman nggak begitu bagus juga. Karena kalau kita lihat di beberapa saingannya yang lebih mahal di versi Sony-nya sendiri, Sony itu punya 35 f1.8 kalau nggak salah, itu minimum focus distance-nya di 22 cm. Jadi ya itu gap yang lumayan juga. Tapi ya balik lagi, dengan harga yang affordable mungkin gue tidak bisa komplain ke sana. Kualitas gambar sendiri bagus, tajam, bahkan di bukaan terbesarnya, sama reproduksi warna yang kita rasain di sini juga udah cukup akurat. Jadi gini, belakangan lensa-lensa baru itu sebenarnya yang kita rasain ya, lensa-lensa third party dari China sekalipun gitu ya, dari Jepang dan lain sebagainya, Korea juga ada lensa third party-nya. Itu mereka rata-rata udah bisa memberikan reproduksi warna yang cukup bagus. Gue cuma mungkin di sini ngasih highlight satu aja yang reproduksi warnanya gue kurang suka, itu adalah dari brand Yongnuo gitu. Ya mereka sih tidak jual secara resmi di Indonesia ya, tapi kita sempat coba yang 11 mm waktu itu. Warnanya tuh kayak agak kontrasnya tuh berubah dikit gitu dari settingan kita biasa. Jadi kayak lebih tegas, lebih dalam. Mungkin tujuannya untuk membuat gambar lebih estetik, tapi ya kita justru kan kalau di ranah profesional pengen warnanya senetral mungkin gitu, biar kita punya kontrol penuh. Dan di Yongnuo doang yang gue selama ini memiliki isu, dan di sini itu tidak terjadi. Lalu surprisingly, lensa ini itu chromatic aberration-nya juga sangat terkontrol. Kita udah coba buat nge-shot di kondisi yang kontrasnya lumayan kuat, dan juga di bukaan terbesarnya itu chromatic aberration lumayan susah buat dicari. Emang beberapa kali cukup terjadi gitu ya, beberapa kali ada, tapi agak susah buat dinotis. Rasanya beda jauh dengan lensa-lensa third party zaman dulu gitu ya, yang affordable, apalagi yang bahkan kita nggak perlu zoom in aja tuh langsung kelihatan chromatic aberration ya. Sedangkan di sini itu udah bener-bener sangat terkontrol. Dan gue sih berharap trennya memang mengarah ke sana ya. Gue berharap dari brand lensa-lensa China yang affordable ini, kedepannya chromatic aberration tuh udah bener-bener masalah yang hilang gitu. Udah jadi ya orang yang tahu chromatic aberration pemain lama aja gitu. Jadi yang generasi baru, yang pemula-pemula, mungkin itu udah nggak jadi satu problem yang valid di masa depan. Semoga aja. Tapi yang gue lihat di sini handling chromatic aberration-nya juga sangat bagus. Sama mungkin dari segi bias cahaya dia masih ada. Kita ada sempat coba untuk nge-shot arah cahaya yang direct, itu dia masih terjadi bias, tapi biasnya rapih lah gitu, karena dia kelihatan kayak dari segi kontras ke wash out dikit, dan tone warnanya sih yang gue lihat dia nggak ngancurin ya. Karena ada dulu lensa versi-versi lama yang third party generasi dulu, begitu kena cahaya direct, biasnya itu kayak ngubah skin tone, itu ada gitu, skin tone tuh jadi merah gitu, jadi dia kayak coatingnya kurang bagus. Sedangkan di sini tidak terjadi, yang gue lihat masih rapih, masih tolerable gitu ya dari segi bias cahayanya. Jadi menurut gue ya masih memberikan kualitas yang terlihat oke juga. Terakhir buat vignette, menurut gua dia masih cukup tolerable juga, walaupun tetap ada ya kalau kalian pakai f2 atau sampai 2.8 tuh sebenarnya masih noticeable ada vignette. Tapi ya kalau kalian nge-shoot warna yang flat, yang datar gitu ya. Kalau misalkan kalian kayak shoot di luar atau shoot video konten kayak kita begini, itu sebenarnya nggak begitu noticeable si vignette-nya. Jadi ya menurut gue masih sangat oke, dan kalau kita bandingkan dengan lensa-lensa lain pun dia masih berada di ranah average juga gitu untuk si vignette-nya ini. Lalu secara overall sebenarnya lensa ini dengan harga yang ditawarkan under 5 juta rupiah, menurut gue Meike mendeliver kualitas yang bisa dibilang sangat memuaskan. Karena balik lagi, kalian harus ingat di harga tersebut kayak harga 6 juta 7 juta aja, itu masih banyak lensa yang ranahnya juga untuk APS-C gitu ya, kalau kalian pengen dapat kualitas gambar yang bagus. Dan di sini dia udah full frame, under 5 juta rupiah, kualitasnya bagus, chromatic aberration sangat terkontrol dengan baik, dan menurut gua satu-satunya kompromi yang ada di lensa ini adalah build quality-nya aja, yang kalau kalian pegang ya masih berasa plastik gitu. Tapi balik lagi, untuk sebuah gear yang affordable,
concern kita otomatis prioritasnya adalah satu, yaitu secara praktis, secara practicality-nya itu dia bisa berfungsi atau memberikan kualitas sebagus apa gitu. Sehingga menurut gua lensa dari Meike ini cukup worth it buat kalian pertimbangkan. Terutama kalau kalian adalah pengguna kamera mirrorless full frame-nya Sony. Karena di sini kita nyobainnya juga pakai FX3 ya, dan menurut gua hasil gambar yang diberikan oleh gabungan kedua gear ini, FX3 dan juga si lensa Meike, menurut gue sangat memuaskan. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar lensa Meike ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.